Iya. ونودي في السماوات والأرض حمد حاجة وإذا قيل سبق فسجدوا بنفسه وقتل من المبادئ كلها من سندسها وعلى في الثمار وليس الرجال جناح ونطقت بحمد ورجل السرة ورسمها والوجوب والأقوال وتبشرت وجه المشاكل والمبادئ والرواق والمحلية واحتسب الأوائل من السرور كالسهم أيام بسجدين بلاد الزمن وانتكت الشهر ورهبة الرهبانية وليس لخبر كل ابن خبير وفي كل حسنه تعب ووصيت أمه في المنام وقل إن أكبر حمد بسيد العالمين وخير البرية وسميع وغفي محمدا لأنه Wasafaya
Dan nanti mau angkat aja api itu. Ini itu ini. Ini beri karena tompel loh. Oh, ubun-ubun. Nga andi ko nampak lang pangasin ko. Natin apa natin ang dalawa. Ito man nakamatiyan. Iya, Haji. Kaya, di mana? Tadi sikit dah je. Boleh. Iya. Ya. Haji Burak ni ya. Gimana siapa kalau berat? Iya. Gimana berat nih? Di depan. Haji Burak ni panggil dia. Kayak di depan. Tak boleh kita. Itu mau baca. Ada. Kamu kalau Wah, ada tidak di kesini. Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang begini bagus ya. ada chọn. Membayar ke sudah deh. Kasi keluar nih. Kaya ko sa masya sampai. Dia minta ada yang ini. Setiap jumpa selalu orangnya tak mau ngerti, maunya sendiri. Selanjutnya pembacaan syarat ilahi yang insya Allah akan dilantunkan oleh Bapak Ustaz Sulaiman. Dengan ini kami persilakan. Itu komunikasi protokol. Itu protokol komunikasi. Itu protokol komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ke musim. Keluar gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dibacakan lagi kepada diantarkan oleh Ustaz Sulaiman. Kami mewakili keluarga besar Bapak Ibrahim mengucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya mari kita secara seksama mendengarkan ceramah akikah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ismail Usman SPM sekaligus pembacaan doa. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanaqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال أيضا ربي هب لي من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحوداني أو يمجساني أو ينصراني إلى آخر آية إلى آخر hadis صدق الله العظيم. Hadirin jamaah tasyakuran akikah yang semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masih main syukur tamat takut memuji dikarik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini kita mampu hadir dalam acara tahniah berbagi suka tasyakuran syukuran akikah Ananda Afifah Nuwairah, anak dari Abu Khair dan ibu siapa? Ibu Ice, cucunya Bapak Haji Jamaluddin. Semoga insyaallah anaknya sehat walafiat, umur panjang dan diberikan oleh Allah sebagai anak yang salihah. Salawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah akikah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-gulam murtahunna bi akikah." Anak itu tergadai dengan akikahnya. Akikahkan anakmu di umur 7 hari kelahiran. Tidak sanggup tambah 7 hari 14 hari kelahiran. Tidak sanggup tambah 7 hari 21 kelahiran. Tidak sanggup, maka orang tua sudah selesai tugasnya karena tidak mampu. Maka anak itu kelak kalau besar boleh mengakikah dirinya sebagai bentuk berbuat baik kepada orang tuanya, sebagaimana Rasulullah mengakikah dirinya setelah berumur kurang lebih 40 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian 2 ekor kambing laki-laki, perempuan 1 ekor. Itulah hadis yang dianjurkan oleh Nabi yang selalu diambil di Indonesia dengan mazhab Syafi'iyah. Tetapi bagi bermazhab Maliki, Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad waktu Hasan Husain lahir, dia Ali Fatimah tidak mampu, maka Nabi hanya menyembelihkan Hasan 1 ekor kambing, perempuan juga 1 ekor. Berarti kalau tidak ada kemampuan, laki-laki boleh 1 ekor kambing, tidak mesti 2 kalau tidak ada kemampuan. Ustaz, bolehkah akikah dengan sapi? Jawabannya boleh, karena hukumnya sunnah, jika bukan wajib. Karena menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dari Mesir, ya, seorang ulama kontemporer berkata, kalau kurban boleh dengan sapi, kenapa akikah tidak boleh? Itulah yang diambil oleh mazhab sebagian Syafi'iyah. Berarti Nabi contohkan kambing tilas, itulah yang paling terendah. Kalau akikah boleh di atas kambing, yaitu unta atau sapi, tetapi di bawah kambing tidak boleh. Kenapa? Karena masih banyak di kampung-kampung kalau akikah dia mengganti dengan ayam 12 ekor. Tidak boleh. Akikah itu yang paling abdal, selebihnya berinya adalah kambing. Itu yang paling abdal, banyak pahalanya. Tapi kalau sapi mubah boleh, karena kalau dibawa kambing tidak boleh, tetapi yang paling banyak pahalanya adalah kambing. Itu karena itu daripada contoh yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kalau anak itu lahir, disunnahkan orang tuanya bertahnik. Bapak Khair mengunyah kurma, kemudian dioreskan ke bagian usi anak-anak. Itulah imunisasi pertama dalam Islam, dengan syarat jaga kebersihan sikat gigi roh. Sudah itu diasankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Siapa anak yang diasankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri, lam fadurruhu ummusyibyan, maka anak itu akan terhindar dari setan khusus yang menggoda anak-anak kecil, namanya setan ummusyibyan. Selesai. Kalau akikah itu dicukur rambutnya. Jadi dicukur rambutnya, wa yusamma,
kemudian diberikan nama, dikasih nama Afifa Nuwaira. Nama yang artinya bagus nih. Apa artinya itu Pak Abu Haid? Afifa orang yang menjaga kesuciannya. Kalau Nuwaira Api kecil yang bercahaya. jadi Afifa yang menjaga kesucian, kemudian Nuwaira yang bercahaya. Jadi anak perempuan yang menjaga kesucian dan bercahaya untuk keluarga, agama, bangsa dan negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak keberapa ini Pak Abu Haid? Pertama, Pak. Dari istri keberapa? Satu. Nanti ada contoh-contoh di sana. Jadi apa-apa nih. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Hai laki-laki, nikahi wanita yang kamu sukai 2, 3 sampai 4. Tanya Pak Imam, betul tidak Pak Imam? Ayat Quran, hidup Haji Jamaluddin. Tetapi yang mampu adil satu saja. Makanya Kak Ince, saya panggil adik Ince, anakku setiga, besar anakku seman kelas 2. Ince saya ingatkan, Ince harus cantik kalau sudah melahirkan. Kenapa saya bilang harus cantik? Sekarang pelakor lebih kejam daripada begal. Iya, Masya Allah. Pokoknya untuk suami mode, jangan dibilang ada minatku, lebih ada anak lebih cantik. Karena dan ingat kalau masuk dengan dan saya ingatkan kepada Abu Hair, itu perempuan sayang Abu Hair kalau sudah melahirkan putus uratnya 40 urat ini sana kurang 40 loh. Nah, mengerti maksudku? Iya, mengerti gorong. Anaknya dia ganggu kalau malam. Anak itu diberikan ASI sana mau kau. Enggak menumatkan Abu Hair. Jadi penonton mau gorong nak harus sepatah. Subhanallah. Kemudian anak tak itu saya diberikan ASI. Kalau anak diberikan ASI, kata almarhum Guru Pesan Sibajo, anak itu lebih tinggi pengamasiannya kayak saya terhadap orang tuanya. Kenapa? Dia langsung minum saripati. Beda anak yang diberikan dengan susu formula, susu sapi. Saya contohnya anakku ini, anak tidak usah mau cerita orang, anakku mau cerita. Anak pertamaku anak pertama dia itu diberikan ASI lama. Makanya kalau minta uang dulu, sekarang kelas 2 pesantren, kalau minta uang bapak bantah. Anak keduaku, Masya Allah kalau minta uang muruk-muruk, goi-goi. Ma, duit tak, aku bilang anak sapi gaban ini. Kenapa? Waktu kecil selalu diberikan susu formula yang dijual di toko-toko. Karena mamanya mau operasi nggak bisa. Makanya mamanya tidak pernah, jarang diberikan ASI, selalu susu sapi yang diberikan. Dia ikut dengan ibunya. Betul lagi ya, 10 orang yang diteliti, 9 orang yang diberikan ASI lebih lompat pengemasan dari ketuanya dibandingkan yang diberikan susu formula. Kenapa? Langsung diberikan saripati oleh orang tuanya. Beda. Pasti orang ikut hidupnya sapi ya, sama dengan sapi. Kalau sering minum susu sapi waktu kecil, sapi itu bagaimana? Dia tidak pernah mengetahui mana orang tuanya. Artinya pansannya kepada orang tuanya. Jadi ini meniti ASI, jadi ASI. Alhamdulillah, Abu Haid istirahat kurang kau. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian, Masya Allah, dianjurkan juga diberikan nama yang terbaik karena nama adalah doa. Suatu ketika perjanjian peperangan antara muslimin dan kaum kafirin tidak terjadi. Nanti kaum kafirin mengirim seorang utusan yang bernama Suhail, artinya memberikan kemudahan. Kata Nabi, tentulah perjanjian peperangan ini gencatan senjata akan dimulai aman karena ada yang diutus bernama Suhail. Suhail itu memberikan kemudahan. Dasar inilah nama itu sangat diartikan. Seperti Afifa Nuwaira, orang tuanya berdoa semoga anak ini terus menjaga kesuciannya dan insya Allah menjadi cahaya pelita untuk keluarga, agama, bangsa dan negara, utamanya masyarakat. Itu doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Apa dipotong ini? Kambing ini. Jadi kalau dipotong ini kambing, tapi saya alhamdulillah takjub karena yang potong ini anak muridnya bisa putih. Satu guru gak aman. Karena musyriknya tidak ada. Karena ulama mantan ketua Mimaros ada kuliah memotong kambing, nah kasih itu darahnya, bidatnya anak-anaknya seperti sarukan. Tidak boleh, karena darah itu makanan jin. Makanan jin. Jadi jangan sampai darahnya diambil, kemudian dikasih anak-anak jidat. Biasa nggak saran akan tapakbar bulu
Napatang kartong anak kita bantu tayo cocok isarak na bingkasada di agamanya. Nggak boleh. Adat yang bertentangan agama tinggalkan. Yang kedua, terkadang kalau akikah begini, nasimpan satu kapara, nakayutkan di air, petang nampak pasangan. Tapi alhamdulillah ini tidak jauh lebih bagus agamanya. Tinggalkan seperti itu, la tufattahu abwaabus sama. Orang yang memasukkan makanan ke dalam air sungai-sungai masuk surga, kalau unta masuk ke dalam neraka. Jadi tinggalkan seperti itu. Masih banyak juga begitu di pengantin-pengantin acara. Nabi bilang itu adat, betul adat. Tapi edukasi itu penunggu jin itu tidak boleh kita bersahabat. Ya, beda alam. Yang keramat hanya Allah. Tidak ada keramat air masih banyak. Makanya ini mesti saya ingatkan bahwasanya ulama hanya menyampaikan kebenaran, terserah kita mau ambil mau tidak, karena al-iman bidayatun minallah, iman pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah daripada akikah satu adalah untuk bersyukur kepada Allah dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, tunggulah azab Allah sangat pedih. Itu hikmah yang pertama. Sebagai tanda syukur, dia menyembelih kambing kemudian berbagi kepada tetangganya. Akikah dan korban. Kalau akikah dipalui, dimasak, dibagi-bagikan. Kalau korban, mentah dagingnya dibagi-bagikan. Ada pernah orang, saya potong kambingnya, dia kirim mentah ke panti asuhan, bilang bukan akikah itu. Kenapa? Kalau akikah dimasak, dibagi-bagi. Begitulah hukumnya, akikah dimasak, dibagi-bagi. Kalau korban, mentah dibagi-bagi. Ada orang bawa di ke panti asuhan mentah, bilang bukan akikah. Khusus saya tahu masak, carikan tukang masak, bawa ke sana. Begitu. Karena akikah itu dimasak, dibagi-bagi, korban mentah dibagi-bagi. Begitu. Makanya mesti tahu ilmu. Man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi ilmu tidak bertambah, belum sempurna tobatnya di hadapan Allah. Selesai. Kemudian kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci fitrah. Fabawahu, orang tuanya lah dimasukkan ke dalam Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya anak itu seperti kertas kosong. Nanti orang tuanya menulis. Oleh karenanya anak itu selalu didoakan. Kemudian anak itu senantiasa diajarkan akhlakul karimah. Sebagaimana Rasul bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kemudian kepada anak kurince, saya sarankan insyaallah kalau maghrib anak-anak tak bacakan itu ayat kursi. Makanya Nabi mengajarkan kalau maghrib tutup pintumu karena setan iblis itu lalu lalang. Jadi bacakan itu ayat kursi, doa pelindung. Bahkan Nabi ajarkan itu membaca trikul, Qul surat al-Falaq, surat An-Nas. Kemudian Nabi itu menggosok-gosokkan di tangannya, kemudian dia usapkan di seluruh badan. Doa pelindung diri Nabi waktu sebelum tidur. Qul a'udzu birabbil falaq, menghindarkan dari jin-jin, sihir, tukang-tukang goti-goti, sihir dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, menghilangkan perasaan was-was. Kemudian qul huwallahu ahad, insyaallah membuat anak itu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti dibacakan. Kemudian ayat kursi, berlindung kepada Allah dari godaan jin iblis dan sekutu-sekutunya yang menghanyutkan manusia di pertengahan, di persimpangan antara gelap dan malam, yaitu maghrib. Jadi sebaiknya dibacakan ayat kursi dan trikul, tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian pegang ubun-ubunnya anak-anak, bacakan doanya Rasulullah kepada sahabat. Itu sahabat menjadi gurunya para ahli tafsir. Kebetulan anaknya perempuan ya, maka pegang ubun-ubunnya nanti Mukhair, tulis doanya, Allahumma faqiha fid wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama untuk anakku dan kepandaian mentawilkannya. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah, termasuk dalam ayat Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh. Kalau hadis ada juga Allahumma faqiha fid wa 'allimha ta'wil. Atau bisa baca orang. Saya bertanya kepada Dr. Haji Abdul Rahim, bukan anjo ni anjo ke mana kan ku haji.
sa dimbi naglulasog dari pertama kuruba manggina Cina nagaratina kunde nasabab rukun wajib na kurubaya salat sahnya harus yang pertama balik kemudian Islam. Jadi kalau tidak balik dia pertama rukun daripada kurban. Itu satu yang mesti tahu. Kemudian insya Allah berikan nama yang terbaik. Nama adalah doa untuk anak-anak ini. Kemudian berapa ekor kambing tadi Ustaz? Satu ekor kambing dipotong. Maka hikmah yang kedua tadi bersyukur. Hikmah kedua akikah adalah untuk berbagi makanan. Makanan yang cepat sampai adalah sedekah yang paling cepat sampai adalah makanan. Jadi panggil tetangga ya bertahniah. Kalau orang meninggal namanya taksiyah. Taksiyah berbagi juga, tapi ini namanya tahniah, berbagi suka. Hikmah ketiga untuk memberitahukan daripada keluarga bahwa Ince dan Abu Khair ada minatnya. Lahirlah Afifah Nuwaira untuk memberitahukan bahwa anak tersebut hasil pernikahan, mengumumkan ke halayak ramai. Anak ini bukan hasil persinahan, tapi hasil pernikahan yang sah secara agama dan secara sunnah dalam pemerintah, yaitu anak dari Abu Khair, anak dari Ince, lahirlah Afifah Nuwaira untuk tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Karena tidak bisa orang jadi imam masjid kalau dari anak hasil zina, dan tidak bisa mendapatkan harta warisan. Karena anak zina tidak boleh mengikuti nama bapaknya Abu Khair, harus nama Ince ibunya di belakang. Tidak boleh. Makanya hikmah akikah memberitahukan kepada halayak ramai anak ini adalah anak hasil pernikahan sah secara agama dan pemerintah, yaitu anak dari Abu Khair bernama Afifah Nuwaira binti Abu Khair. Resmilah namanya, disandingkan nama orang tuanya sebagai simbol bahwa dia adalah hasil pernikahan, bukan hasil persinahan. Itu hikmah akikah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, atiullah wa atiur Rasul. Taati aku dan taati Rasul SAW. Taati Allah. Bahkan dalam Quran disebutkan, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Ya, kata Rasulullah SAW. Allah ingatkan, ikuti Nabi, ya. Siapa yang mencintaiku, menghabbani kana ma'iku jannah. Siapa yang mencintaiku dan mengikuti sunnahku, maka kelak akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah pertama, bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Banyak orang yang sudah menikah belum dikaruniai anak. Maka bersyukur Abu Khair diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengemban amanah menjadi seorang ayah dan Ince menjadi seorang ibu. Sayangi anakmu, dia darah dagingmu, tapi jangan didik anak karena sayangnya, tapi kita melakukan dosa dan maksiat tidak boleh. Yang kedua, hikmah daripada akikah adalah berbagi makanan atau bersedekah. Yang keempat adalah untuk memberitahukan nasab keturunan tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk sebagai tanda kita bersilaturahim. Jadi ini bersilaturahim. Naidul jannah taqatir rahim, tidak masuk ke dalam surga orang-orang yang putuskan tali silaturahim di antara mereka. Ada pertanyaannya Bu Haid dengan ini? Ada? Tidak ada sih. Ya, kemudian dipotong rambutnya sebentar anaknya, potong rambutnya. Sudah kamu potong rambutnya? Dipotong rambutnya itu anak-anak, boleh 3 helai atau boleh juga dibundul. Silakan. Nanti kalau dibundul, timan dengan emas dan perak. Emas dan perak, begitulah anjuran Nabi SAW. Tanya kepada emas, berapa itu emas 1 ons? Nabi bilang 100.000. Itu 100.000 disedekahkan kepada fakir dan miskin. Begitulah Nabi waktu lahir Hasan Husain, Fatimah melaksanakannya karena itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebentar kalau dipotong rambutnya mungkin ada kelapa, yang dikasih masuk itu rambutnya di kelapa. Kenapa? Karena airnya masih bisa diminum, mubastir hukumnya. Nah, ganti airnya dengan air biasa atau simpan itu kelapanya umpama ya. Simpan saja ini rambutnya ya, digunting di mana kan, di tempat biasa, kemudian nanti disimpan itu rambut, digabungkan kalau digundul semua gitu. Boleh pakai kelapa? Boleh, tapi jangan airnya ditumpah dulu, dikhawatirkan itu masih bisa diminum. Siapa kira-kira mau makan itu air minum, air kalau ada airnya rambutnya masih itu guru tak baru jadi mangkusuk
ya airnya tua dulu. Kenapa orang pakai kelapa Ustaz? Oh boleh, itu simbol orang Bugis Makassar. Kelapa itu berguna semua, boleh. Itu namanya simbol doa. Kelapa itu berguna akarnya, batangnya, daunnya, berguna semua. Semoga anak ini berguna untuk nusa bangsa dan negara. Begitu, tidak ada hubungannya dengan agama. Itu hanya adat istiadat, simbol doa. Begitu, ya. Kalau dikaitkan dengan agama, kemungkinan besar kata ulama hanya airnya yang suci karena tidak tersentuh. Nah itu saja. Tapi secara syariat sebenarnya menurut agama digunting rambut, disimpan rambut, nanti digondol, kemudian ditimpan dengan emas dan perak. Nah, begitu. Begitulah anjuran daripada akikah. Diasarkan sudah asal, ikamat. Kemudian bertahnik sudah, mengunyah kurma. Kemudian diuriskan ke bagian gusi anak-anak. Itulah imunisasi pertama dalam Islam. Kemudian Abu Khair jadi imam yang baik. Dekat masjid, dari sini dekat di masjid. Aku sampaikan di masjid kan. Kemudian Ince, biar bagaimana juga sibukmu sayang, tetap dirawat suamimu, masakkan makanan suamimu, karena biar cantik bagaimana kok, biar sarjana kok, biar apa kok, punya butuh kok, dari tahun liburannya. Begitu juga Ince, jangan mentang-mentang anakmu baru tidak diperhatikan ibadahmu dirimu, jangan sampai tetap rawat dirimu untuk suamimu. Cantik untuk suami itu wajib. Karena ciri-ciri wanita salihah adalah menyenangkan hati pasangannya. Dan masihnya kusat-kusat dulu pakai parfum apa, karena kalau orang sudah menikah, kalau sudah punya anak, beda sekali waktu kita belum punya anak, berubah fisiknya. Makanya Abu Khair, dulu istrimu kau cintai, sekarang kau tambah cintai karena ada dua hati. Bisa Abu Khair? Kemudian jangan beda-bedakan antara mertua dan orang tua. Muka siap itu mana ke Inci, bagaimana sakitnya, begitu dan ibu melahirkan engkau. Kalau juga muka siap itu nanti bagaimana membesarkan anak, begitu ya kamu membesarkan engkau. Maka jangan pelit kepada orang tuamu, jangan pelit kepada mertuamu. Mertua dan orang tua hukumnya sama. Inci bisa didapatkan dari Allah dengan perantaraan orang tua. Kau paling enak Abu Khair. Inci tahu, bayangkan dari tidak besar perutnya, sekarang besar di rumah. Kau paling nyaman. Masya Allah, baru malu kau kasih kasar-kasari. Perempuan makhluk lemah yang butuh disayang. Betul tidak? Ini jadi saya rasakan itu penderitanya perempuan. Karena pernah melihat istri waktu hamil melahirkan setengah mati. Masya Allah, berputar-putar penuh. Makanya perempuan makhluk lemah yang butuh disayang. Perempuan bukan diciptakan dari tulang kaki, bukan diciptakan dari tulang kepala. Perempuan diciptakan daripada apa? Tulang rusuk Nabi Adam, pendamping laki-laki. Semarah-marah bagaimana wanita tidak pernah melupakan tanggal gajian suami. Maka lagi Ince, tapi kau juga Ince. Kalau pulang mi Abu Khair sholat moni-moni ko. Kalau pulang kasih moni-moni supaya itu Abu Khair betah tinggal di rumah. Assalamualaikum, Mama. Panggil apa? Abu Khair ke Ince. Mama, sayang atau be? Panggil apa Abu Khair? Sayang. Geleng-geleng udah. Itu panggilan mesranya kalau sayang. Begitu buka pintu, sayang Ince. Kasih tahu gue, waalaikumsalam sayang, pulang pergi sholat. Sini Ki. Baginda bilang Abu Khair, tapi awang gak betul. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan kecuali barakallah di umri kalian berdua, sakinah mawaddah warahmah. Jaga baik anak-anakmu, bertanya kepada orang tuamu, karena beda itu kalau baru anak pertama dengan anak kedua. Terkadang garingnya anak itu isi. Tanya kau sama mamamu, mertuamu, mak, bagaimana itu anak-anak, bagaimana ini. Terkadang anak-anak itu kalau nagusuk-galusin kakinya, sakit perutnya. Terkadang begitu, mamaku tanya kak, kenapa itu anakku mak? Kaki kita yang goy-goy, oh pasti batan na itu. Kita kan dari tahu guru. Nah, makanya belajarlah kepada mertuamu, belajar kepada orang tuamu, bagaimana cara merawat anak yang baik sambil ajarkan anak-anak agama. Karena ibu adalah madrasatul ula, adalah sosok sekolah yang pertama untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Ya, masih dalam COVID-19. Mudah-mudahan insyaallah segala penyakit-penyakit dijauhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dihilangkan hari ini bernilai ibadah, bernilai amal jariah untuk keluarga yang mengadakan acara walimah daripada tasyakur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'ti ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ya Allah, jadikanlah anak kami Afifah Nuwairah binti Abu Khair menjadi anak yang salihah, berguna kepada agama, bangsa dan negara, utamanya kepada keluarganya. Ya Rahman, ya Tuhan kami, berikan umur panjang, rezeki yang melimpah, sehatkan kepadanya. Begitupun kami Allah, berikan kami kesehatan lahir dan batin, taat beribadah kepada Engkau, umur panjang dan berberkah, jauhkan dari segala mara bahaya dunia maupun akhirat yang menimpa kami. Lindungi kami ya Allah dari segala hal-hal yang ingin merusak dan membahayakan kami, dan tidak keburukan menjadi kebaikan. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Sebenarnya ini hari saya tidak bisa ceramah karena ada juga acara pengantin ini, ya mau nasib pernikahan. Tapi di luar ini Pak Sespata Telkom, ini saudara aku dengan Sulaiman, sama dia berguru yang di Sangkala, berguru yang di Sabuti, satu guru Kak, ya satu guru. Mudah-mudahan insyaallah semua kita disatukan dalam surga Jannatul Firdaus. Saya Ismail Usman bin Nabar SPDI atau Ustadz Ilok Dai TPRI Makassar, atau nanti buka YouTube cari ceramah Tausiah Lucu Makassar USD Ismail Usman Ilo. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi demikian ceramah Abika sekaligus bacaan doa. Mungkin ada selanjutnya diikuti rambutnya ya? Sudah? Oh sudah bisa terima kasih. Ya. Jadi tinggal demikianlah tadi kami ucapkan kepada Ustaz, terima kasih banyak. Saya mewakili keluarga besar Abu Khair mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda mengisi acara di Imarus ini di Batang Aceh. Besar harapan kami mudah-mudahan ke depan saudara Abu Khair ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Ilo ya akan dapat kita gaul gitu Ustaz Ilo ya Ilo. Jadi itu sudah lihat tadi dia mau di YouTube ya seperti itu. Jadi bisa mungkin juga siapa tahu ada mau bertanya seputaran agama lewat YouTube atau diambil di nomornya itu Ustaz Ilo supaya bisa kita berikan pemahaman tentang terkait dengan bermakna agama. Saya kira mungkin itu saya ingatkan lagi kembali kepada Pak Abu Khair bahwa itu tadi pesannya Pak Ustaz, tolong rambutnya itu digunting atau digundulki baru ditimbang sesuai dengan takaran emas. Kalau emas itu 1 gram, misalnya 1 gram, berapa harga 1 gram emas sekarang? Karena saya lama sekali tidak pernah beli emas. Berapa itu? 80, berapa? 800? 700 1 gram. Jadi kalau 1 gram itu rambutnya anak ya, jadi harga emas itu 1 gram 700. Ya, saya kayak itu uang 700.000 baru disalurkan ke anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu atau orang yang membutuhkan seperti itu. Ini saya ingatkan di contohnya saya dikasih karena saya anak yatim piatu ya. Ya, mungkin itu masukan kami, saran kami kepada saudara Abu Khair, karena kita ini selalu saling mengingatkan karena tentang terkait agama itu sendiri. Saya kira demikian, mari kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aja apa dia? Kontrol sapi. Kontrol sapi. Ini apa? ya? Beben ya. Sapi banyak sapi. Sapi lagi. Mereka pilih yang Sabar. Anu. Malapiri memang tongi tulolona Sulawesi. Malapiri memang tongi tulolona Sulawesi. Mak baju bodoh nyingkir lipas sabean. Baju bodoh